Selamat pagi semuanya. Kita ketemu lagi di mata kuliah statistik ya. Di sini kita akan coba belajar kembali apa yang sudah kita pelajari di sesi-sesi sebelumnya dan juga akan kita evaluasi materi kelanjutan dari rencana pembelajaran kita. Kalau kita lihat di virtual class kita, ya, di sini kita sudah masuk di sesi kelima ya, 5 dan 6 kita akan belajar mengenai uji hipotesis dan juga chi-square. Nah, seperti apa sih uji hipotesis dan chi-square? Di sini sudah ada materi yang bisa kalian download, kemudian ada file Excel yang berisi materi untuk latihan. Dan ada satu lagi soal mandiri ya. Soal mandiri di sini artinya nanti kalian akan download soalnya tersebut ya. Kemudian coba dikerjakan. Di sini saya akan mencoba mengaplikasikan menggunakan software SPSS. Nah, software SPSS itu bisa kalian dapatkan, mungkin kalian bisa cari ya di Google. Kemudian kalau nggak ada nanti hari Senin saya akan mintakan dari lab. Kemudian nanti akan saya kirimkan installernya. Nah, nanti bisa di-share oleh teman kalian ya. Nanti saya akan informasikan di hari Senin. Nah, untuk soal mandiri ini saya beri waktu 1 minggu ya, supaya kalian bisa mempelajari dulu seperti apa permodelannya, kemudian cara menggunakan SPSS-nya ya. Namun untuk hari ini kita akan coba masuk ke materi terlebih dahulu. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai uji hipotesis dan chi-square. Sebelum saya melanjutkan ke materi ya kan kita bahas hari ini gitu kan. Apakah ada dari mahasiswa yang ingin klarifikasi atau ingin bertanya terkait dengan materi yang sudah kita bahas di 2 sesi sebelumnya? Ada? Apakah materi yang sudah kita lewati itu sudah bisa dipahami dengan baik? Sudah cukup jelas, Pak. Masih. Oke, baik. Terima kasih Stefani responnya. Kalau tidak ada, kita akan masuk ke materi baru hari ini. Kita akan bicara mengenai uji hipotesis dan chi-square. Nah, apa yang akan kita pelajari di sesi ini? Ya. Yang pertama adalah mahasiswa akan memahami mengenai konsep dasar dari yang namanya uji hipotesis. Atau hipotesis itu adalah jawaban sementara. Nah, jawaban sementara itu adalah yang menurut asumsi kita atau menurut asumsi kebanyakan orang itu yang netral. Ya, bukan yang benar ya, yang netral seperti apa. Kemudian kita akan mencoba merumuskan hipotesis alternatifnya. Ya. Jadi yang netral itu dikatakan hipotesis nol. Kemudian selain itu kita sebutnya alternatif. Misalkan contoh ya, kalau misalnya kita melihat sebuah soal, terus kemudian kita tahu secara sejarah, secara statistik, mahasiswa itu akan lulus dengan nilai minimal 60, misalnya seperti itu. Maka berarti hipotesis nolnya adalah mahasiswa lulus nilainya sama dengan 60, atau alternatifnya adalah tidak sama dengan 60. Bisa kurang dari 60, bisa lebih dari 60. Ya. Tujuan kita satu, sebenarnya kita mau challenge dari hipotesis nolnya atau eh, dari jawaban umumnya. Kita mau coba challenge apakah jawaban itu masih relevan atau tidak untuk sampel yang sedang kita amati. Nanti kita akan lihat bagaimana penerapannya secara statistik dan pengambilan keputusannya. Kemudian ada juga penggunaan uji chi-square. Ya. Chi-square ini juga sering kita pakai ketika kita punya preferensi yang nggak cuma satu, tapi mungkin lebih dari satu dan sifatnya kategorik ya atau ada pengelompokan di situ yang nanti kita bisa lihat biasanya dalam bentuknya tabulasi data dan tabel dan sebagainya. Nah, gimana cara kita menginterpretasikan apakah 60% misalnya gitu ya memang berbeda jauh dengan 40% atau justru 60 dan 40% itu sebenarnya tidak berbeda signifikan. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana penggunaan yang namanya chi-square ini ya. Ini tulisannya memang chi-square tapi bahasanya adalah chi-square ya karena penemunya memang bukan dari Indonesia, jadi dia menggunakan nama aslinya dia. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu ya, uji hipotesis atau jawaban sementara. Jadi kadang kita sering ketemu
pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. Kira-kira penjualan tahun ini naik atau enggak? Atau penjualan tahun ini atau profit tahun ini akan naik atau enggak? Terus kira-kira kita punya kaitan nggak sih antara misalkan pendidikan sama status pekerjaan? Yang pendidikannya tinggi, pekerjaannya tinggi. Yang pendidikannya rendah, pekerjaan rendah. Apakah pernah seperti itu? Nah, itu sering kita temui. Cara untuk menjawabnya bukan berdasarkan tebak-tebakan ya, tetapi kita harus lihat jawaban tersebut secara lebih ilmiah. Dengan cara apa? Kalau penjualan biasa ada datanya. Tingkat pendidikan dan satu pekerjaan itu juga ada datanya. Nah, dari data tersebut kita baru menarik kesimpulan. Jadi, tujuan dari statistik ini adalah kalian bisa menjawab sesuatu atau menemukan sebuah jawaban, membuat sebuah kebijakan, membuat sebuah analisis yang enggak ngasal, tapi based on evidence, berdasarkan data. Nah, datanya pakai apa nanti? Itu yang dinamakan prosedur statistik. Karena kita tidak punya keseluruhan populasi, misalnya kita mau menguji apakah pendidikan dan satu pekerjaan itu saling terkait. Ya. Kalau positif, misalnya, contoh kalau pendidikan tinggi maka pekerjaannya tinggi. Kalau negatif, berarti kalau pendidikannya tinggi, pekerjaannya malah makin rendah. Apakah betul seperti itu? Nah, kita nggak bisa ngambil dari populasi. Populasi di sini artinya seluruh masyarakat di Indonesia. Kita ambil contoh kalau di Indonesia. Ya, caranya gimana? Kita ambil sampel, kita ambil perbagian. Misalkan satu provinsi aja, provinsi DKI misalnya. Di DKI gimana? Oh, ternyata betul pendidikan dan pekerjaan itu positif. Tapi mungkin kita ketemu di provinsi lain ya, mungkin di Indonesia Timur atau di Indonesia Barat gitu ya, yang hasilnya negatif. Makin tinggi sekolahnya, karena nggak ada lapangan pekerja di daerahnya, maka status pekerjaan makin rendah. Ada yang seperti itu gitu ya. Tapi itu adalah case by case, sampel by sampel. Jadi tidak menjadi generalisasi bahwa di Indonesia segitu semua, enggak juga gitu ya. Itulah yang menjadi bagian dari pengujian atau prosedur analisis yang akan kita lakukan. Nah, untuk membuat uji hipotesis, kita harus punya dua kelompok pernyataan. Ya. Yang pertama adalah pernyataan yang diasumsikan benar atau yang sesuai dengan ketentuan umum. Itu namanya hipotesis nol. Atau yang pernah kita ketahui, oh ya kebanyakan segini nih, gitu. Nah, itu namanya hipotesis nol. Sedangkan yang berlawanan dengan itu namanya hipotesis alternatif. Kalau adanya cuma satu ya berarti H1. Kalau ada dua ya berarti H1, H2, dan seterusnya. Ya, intinya tidak harus selalu H1, enggak juga. Kalau cuman eh, satu doang gimana ya bisa HO sama HA alternatif ya hipotesis alternatif itu juga boleh. Itu cuma simboliknya aja. Ya, kalau banyak ya satu, dua, tiga dan seterusnya. Nah, pernyataan alternatif ini adalah pernyataan yang bertentangan atau yang tidak sama dengan hipotesis nol. Kalau kita tidak tahu ya berarti tidak sama dengan gitu aja. Tapi kalau kita tahu arahnya, kita bisa memprediksi arahnya, maka kita bisa menyatakan lebih dari atau kurang dari, atau lebih besar atau lebih kecil. Contoh nih, ini contoh yang kita tidak tahu kondisi rata-ratanya gitu ya. Misalkan contoh pelayanan pelanggan tuh rata-rata kalau di dalam sebuah antrian itu 10 menit gitu ya, sesuai dengan SOP. Jadi hipotesis nolnya adalah rata-rata waktu pelayanan adalah 10 menit. Itu adalah asumsi yang sudah sesuai dengan standar. Nah, alternatifnya bagaimana? Berarti waktu pelayanan pelanggan itu tidak sama dengan 10 menit. Karena mungkin bisa lebih cepat kalau sepi gitu ya kasirnya, kurang dari 10 menit. Atau bisa lebih lama, lebih dari 10 menit kalau antriannya panjang. Ya, jadi kita nggak pernah tahu apakah ini kurang dari atau lebih dari. Tapi kita masukin alternatifnya adalah tidak sama dengan 10 menit. Kecuali ya, kecuali dalam kondisi tertentu kita tahu bahwa oh ternyata kasirnya udah ditambahin nih. Jadi rata-rata tuh pelayanan kurang dari 10 menit. Tapi itu namanya alternatif ya. Yang akan kita challenge itu adalah h nolnya ya. H nolnya. Jadi kalau jawaban kita sesuai dengan h nol berarti h nol diasumsikan sesuai atau
tepat seperti kondisi umumnya. Tapi kalau tidak sesuai, ada kemungkinan alternatif kita yang jadi pilihan. Tapi bukan berarti yang benar ya. Statistik tidak pernah melihat apakah ini benar atau salah. Tetapi kalau bukan A, bisa jadi dia lainnya. Ya, lainnya itu artinya bisa lebih besar, bisa lebih kecil gitu. Jadi kita tidak pernah exactly pas gitu untuk bilang bahwa ini, kecuali yang di challenge tersebut ya. Nah, untuk melakukan keputusan itu, maka kita perlu melihat yang namanya probabilitas atau kemungkinan. Nah, probabilitas di sini dalam statistik adalah kita akan menolak dari hipotesis nol itu, ya, atau membuat hipotesis nol itu terbukti dia benar atau tepat dan sesuai dengan kondisi sampel yang kita miliki. Jadi ingat ya, balik lagi tujuan kita bukan si alternatif ya, tujuan kita adalah si hipotesis nolnya itu. Kalau jawabannya dia ditolak, hipotesis nolnya, maka otomatis pilihan kita itu cuma alternatif. Ya. Bukan berarti dia yang paling benar ya, tapi pilihan kita tinggal yang si alternatif itu. Nah, biasanya probabilitas yang kita pakai itu ada tiga kelompok. Ada yang 10% atau 0,1, ada yang 5%, 0,05, atau 1%, 0,01. Bedanya apa? Ya, artinya kalau probabilitasnya lebih kecil daripada angka-angka ini, kita bisa menyatakan dia diterima si hipotesis nol itu. Misalnya ya, misalnya probabilitasnya ada 0,08 atau 8%. Berarti kita bisa menyatakan hipotesis nolnya diterima pada taraf 10%. Karena 8 lebih kecil daripada 10%. Tapi kalau kita bilang, gimana kalau alfa kita atau signifikansi kita 5%, berarti hipotesis nolnya kita tolak atau kita tidak terima. Kenapa? Karena 8 lebih besar daripada 5%. Jadi gitu ya. Perbandingannya bisa bisa di eh, dapetin kayak gitu ya. Bentar. Matikan pointernya dulu. Ya, misalkan kita punya alfa, kita ambil contoh punya alfa 8% gitu ya. 8%. Nah, 8% ini dia kondisinya adalah 8 itu lebih kecil daripada 10%, tapi juga lebih besar daripada 5%. Jadi, kalau kita punya alfa misalkan 10% yang ini pertama, maka 8 ini hak nolnya kita terima. Kenapa? Karena 8 lebih kecil daripada 10%. Jadi signifikansi itu kita terima ya jika dia nilainya kurang dari ya. Jika nilainya kurang dari yang dinyatakan itu kita bisa menerima hak nolnya. Sedangkan kalau ternyata alfa kita adalah si 5% ini maka hak nolnya kita tolak. Kalau kita pakai si 5% ini tadi. Jadi perbandingannya seperti itu. Nah, kapan kita pakai 10%, kapan kita pakai 5%, dan kapan kita pakai 1%. Ya, itu yang perlu ditekankan di sini. Yang pertama, 5, 10, dan 1% ini terkait dengan risiko ya, yang akan kita ambil ketika sebuah keputusan itu ditetapkan berdasarkan statistik. Nah, biasanya di ilmu sosial seperti ekonomi, psikologi, dan sebagainya yang tidak terkait langsung ya, saya bilang tidak terkait langsung dengan manusia, kita pakainya 5 sampai 10%. Tapi kalau yang terkait langsung dengan manusia, biasanya dia harus kecil. Bisa 1%, bahkan lebih kecil daripada 1%. Contoh ya, misalkan kita mau memprediksi kecepatan pertumbuhan ekonomi ya.
Berarti kita mungkin bisa pakai asumsi probabilitasnya 5% boleh kalau kita cukup yakin atau 10% kalau kita nggak terlalu yakin. Ya. Tapi kalau kita berada di penelitian misalkan farmasi, obat-obatan, kedokteran gitu ya, 1% mungkin udah yang paling tinggi ya. Atau bahkan mungkin lebih kecil lagi, bisa 0,01% gitu. Kenapa seperti itu? Ya, karena kalau kita misalkan contoh farmasi gitu ya, kita salah takaran obat gitu ya, kemakan sama manusia, terus tiba-tiba manusia itu mati gitu ya, itu nggak bisa dikembalikan lagi, ya, nggak bisa dihidupkan lagi. Jadi tingkat risikonya itu harus diperkecil. Tapi kalau kita salah ngambil kebijakan keputusan ekonomi, oh ternyata kita salah nih, kita bisa perbaiki di tahun berikutnya. Nah, beda ya, beda kalau kita langsung dengan manusia, berhubungan langsung dengan manusia. Itu risiko yang sangat besar sehingga kita bisa kecilkan tingkat signifikansinya. Oke, berikutnya adalah sedikit review tadi. Kalau bagaimana kapan kita menolak hipotesis dan gagal menolak hipotesis atau menerima gitu ya. Itu terkait dengan alfanya tadi ya. Kita harus tentukan dulu di awal alfa kita mau berapa, probabilitas kita mau berapa. Kemudian di hasil perhitungan itu nilainya berapa. Apakah nilai lebih besar atau lebih kecil dari yang sudah kita tetapkan di dalam probabilitas alfa. Ya. Jadi itu adalah cara mengambil keputusan terkait dengan hipotesisnya. Oke, sampai di situ dulu terkait dengan uji hipotesis. Ada yang mau diterangkan atau ada yang mau ditanyakan dari mahasiswa terkait uji hipotesis sebelum saya masuk ke pembahasan chi-square? Belum, belum Pak. Oke, terima kasih Pak Hari. Baik, kalau belum ada kita masuk ke chi-square. Ya, apa itu chi-square? Chi-square itu sebetulnya mirip seperti uji hipotesis, tetapi analisis data kita sifatnya adalah kategori. Jadi nanti kita akan melihat apakah uji tersebut itu sesuai atau tidak, independen atau tidak. Itu namanya goodness of fit test. Ya, jadi uji kesesuaian. Nah, kenapa ini dipelajari oleh kalian? Karena uji ini banyak sekali digunakan di survei misalkan marketing. Apakah di tempat A dan B sama atau tidak bauran pasarnya? Apakah laki-laki dan perempuan ini preferensi produknya sama atau tidak? Biasa seperti itu. Bagian produksi, bagian pemasaran, gitu ya, marketing, kemudian periklanan itu juga kita bisa pakai menggunakan uji Chi-square. Dan Chi-square ini banyak sekali kita temukan di penelitian-penelitian sosial ekonomi, khususnya yang terkait dengan kebijakan publik atau masyarakat. Ya. Sebagai contoh nanti kita akan lihat gitu kan. Jadi ada variabel nggak satu ya pasti lebih dari satu gitu kan. Apakah ada perbedaan preferensinya? Contoh misalkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Berarti kan ada dua yang akan dibandingkan laki-laki dan perempuan. Dan juga dari tadi kita pakai contoh yang sama pendidikan dan pekerjaan. Apakah pendidikan dan pekerjaan ini saling terkait atau tidak? Itu juga bisa digunakan dengan nama metode uji chi-square. Jadi hipotesisnya bagaimana? Makanya tadi kan saya mulai dari uji hipotesis dulu. Karena di chi-square juga ada hipotesisnya. Nah, hipotesisnya uji chi-square adalah kedua variabel yang kita amati itu saling independen atau tidak berhubungan. Jadi jenis kelamin tadi laki-laki dan perempuan ini punya preferensi yang berbeda. Ya, tidak saling berhubungan. Kalau pekerjaan dan pendidikan berarti tidak saling berhubungan. Sedangkan alternatifnya adalah mereka saling terkoneksi. Ya, contoh misalkan atau saling berhubungan. Contoh tadi, apakah ada perbedaan preferensi jenis kelamin? Kalau hipotesis nolnya ditolak, berarti ada kemungkinan laki-laki dan perempuan preferensinya sama. Ya, di sini tadi ya, ini hipotesis nolnya, berarti jenis kelamin dan preferensi produk. Hipotesis nolnya adalah laki-laki dan perempuan punya preferensi yang berbeda. Itu hipotesis nolnya. Hipotesis alternatifnya ada laki-laki dan perempuan punya preferensi produk yang sama.
Artinya mereka tidak independen. Tingkat pendidikan dan pekerjaan juga sama. Berarti tingkat pendidikan itu tidak terkait dengan status pekerjaan. Bisa jadi pendidikan tinggi, pekerjaan rendah. Bisa jadi pendidikan tinggi, pekerjaan tinggi. Jadi nggak ada hubungannya. Itu random aja mereka. Atau di sisi berikutnya, di alternatifnya adalah tingkat pendidikan itu terkait dengan pekerjaan. Nah, jadi ini yang akan kita coba ujikan, melihat apakah independensi dari variabel tersebut itu ada atau tidak dalam pengujian kita. Nah, secara matematik ya, dia ada rumusnya ya, menggunakan frekuensi observasi, berapa yang diamati, berapa yang diharapkan, kemudian dilakukan perhitungan. Contoh seperti ini gitu ya. Ada sebuah uji survei terkait dengan jenis kelamin dan juga minat untuk membeli produk. Jadi yang pria yang berminat 40, yang tidak berminat ada 20. Jadi ada 60 pria yang dilakukan survei. Yang wanita juga sama, 30 orang minat, 30 orang tidak berminat. Ya, di 50-50 ya. Totalnya 60 sehingga total dari sampel kita adalah 120. 60 laki-laki, 60 pria dan 60 wanita. Nah, kalau kalian diminta menganalisis ini, tanpa statistik dulu deh. Kita lihat secara kasat mata aja. Menurut kalian, pria dan wanita punya minat yang sama atau tidak? Menurut kalian? Beda, Pak. Beda. Kenapa beda, Stefani? Dari yang berminat tuh, Pak. Yang pria 40, yang wanita 30. Yang berminat, ya 40 sama 30 secara angka beda. Oke, Hmm, betul. pasti, Pak. Ya, ada lagi yang punya jawaban mungkin berbeda? Apakah Tapi eh, totalnya 120, totalnya sama-sama 60 ya? totalnya iya, tapi kan yang berminat dan tidak berminat. Oh iya, Gimana? berbeda sih. Kalau dia melihatnya gimana? Sama atau enggak? Berbeda. Berbeda. Kenapa berbeda? eh Sama sih yang berminatnya 40 dan 30. Secara jumlah lebih banyak gitu ya. Iya. Secara jumlah ya. Nanti kita akan lihat kalau di statistik bagaimana. Kalau langkahnya sederhana. Yang pertama kita susun H0 dan H1 dulu alternatifnya. H0-nya berarti minat dari laki-laki dan perempuan itu tidak sama. H1-nya berarti minat laki-laki dan perempuan dia sama. Kemudian kita tingkat signifikansinya kita tentukan dulu. Ini kalian mau berapa nih? 1%, 5% atau 10%? Pilih aja. Misalkan let's say kalau kita pakai aplikasi, misalkan SPSS gitu, defaultnya dia 5% di tengah-tengah. Ya, tapi kita boleh mengatur sebebas kita. Ya, kemudian kita lakukan perhitungan manual, kemudian menarik kesimpulan. Nah, kali ini kita akan coba menggunakan eh, hasil dari em, SPSS gitu ya. Nah, di file Excel yang saya berikan, ini sudah ada di latihan satu. Nah, kita harus buat tabelnya seperti ini. Jenis kelamin dan minatnya. Tadi ada laki-laki, ada perempuan, gitu ya. Kita buat satu kelompok sendiri berapa yang minat, berapa yang tidak minat. Nah, kemudian kita buat dalam kategori, misalkan laki-laki satu, berarti yang perempuan dua. Kalau yang minat satu, berarti yang tidak berminat dua. Nah, angka-angka inilah yang akan kita lakukan uji di dalam SPSS. Kita coba dulu ya, saya coba buka SPSS-nya. Hmm, oke. Ini SPSS-nya. Di SPSS ini tampilan pertama dia ada data view dan variable view. Ya, di SPSS tampilannya ada data view, ada variable view. Kita akan mulai pertama mengisi itu dari yang namanya variable view. Jadi kita harus rubah dulu ya. Variable view tadi ada dua ya. Ada jenis kelamin, ada minat. Nah, di sini kita pakai value label aja. Kalau satu tadi laki-laki,
Kalau 2 berarti dia perempuan. Nah, saya masukkan di sini value label. Kemudian minatnya, kalau 1 berarti dia iya berminat. Kalau 2 berarti dia tidak berminat. Nah, setelah saya masukkan data ini, kita kembali ke data view. Di sini sudah ada 2 kolom, satu jenis kelamin, satu minat. Tinggal kita pindahkan aja nilai yang akan kita amati. Total 120 ya tadi ya sampelnya ya. Nah, ketika saya sudah pindahkan, ini value labelnya dia satu, satu, 2, dan seterusnya. Tapi kalau saya rubah, sorry, kalau saya rubah seperti ini, nah dia akan keluar laki-laki, perempuan, minatnya iya sama minatnya tidak. Ya, sampai di sini dulu pelan-pelan. Oke. Setelah kita masukin datanya ke dalam SPSS, ya, kita lakukan analisis. Analisisnya ada di sini, analyze. Ada deskriptif, ada yang namanya cross tab. Ya. Nanti saya record jadi kalian bisa coba ulang lagi ya. Ada analyze, deskriptif, cross tab. Kemudian kita bikin tabel, ya, jenis kelamin, kemudian minat gitu. Kemudian di bagian statistik kita klik chi-square karena ini yang mau kita uji ya. Nah, di sini ada kolom statistiknya. Kita klik chi-square. Oke. Kalau sudah kita tinggal oke kan saja, dia akan keluar outputnya. Nah, di outputnya seperti apa? Kita lihat total sampel yang kita miliki 120. Sama ya tadi ya, sesuai ya. Kemudian ini adalah preferensinya yang kalian lihat di tabel tadi. Laki-laki yang berminat 40, perempuan yang berminat 30. Secara angka gedean laki-laki. Oke, yang tidak berminat laki-laki 20, yang perempuan 30. Totalnya 60-60, jadi maksimum 120. Udah sesuai ya di sini ya. Kemudian nilai dari chi-square-nya berapa? Nah, disinilah significance-nya 0,064. Oke, 0,064. Nah, coba angka ini kita pindahkan lagi ke sini ya. Ini udah kita dapat tadi hasilnya. Kemudian kita ketemu angka di sini 0,064. Oke, fokus kita di sini ya, 0,064. Nah, apakah ada perbedaan preferensi antara laki-laki dan perempuan terkait dengan minat satu produk? Kalau kita pakai alfa 5%. Oke. Kalau kita pakai alfa 5%, perbandingannya dengan ini nih. Nah, 0,064. 5% ini artinya 0,05. Pertanyaan saya, apakah hipotesis nolnya diterima atau ditolak? Siapa yang bisa jawab? Ditolak kayaknya, Pak. Ditolak. Kenapa ditolak, Stephanie? Karena 0,05 itu eh, tidak lebih besar dari 0,64. Ya, 0,05 tidak lebih besar daripada 0,6. Ya, betul. Hipotesis nolnya di sini ditolak ya. Berarti kalau kita 5% ditolak. Tapi kalau dia 10%, berarti dia bisa Diterima. diterima. Ya. Artinya apa?
Kalau kita pakai hipotesis 5%, ya, berarti laki-laki dan perempuan itu tidak independen, minatnya sama. Ya. Ini kalau kita pakai 5% ya. Kenapa begitu? Artinya angka yang kelihatannya lebih besar itu sebetulnya secara statistik tidak berbeda. Secara statistik tidak berbeda. Tapi kalau kita naikin lagi alfanya ke 10%, ya berarti dia ditolak pada alfa 10%, maka bisa dikatakan laki-laki itu memang punya preferensi yang berbeda dengan perempuan terkait dengan minat sebuah produk. Kita ngomongin minatnya gitu ya. Kalau tidak berminatnya gimana? Sama, artinya dia berbeda juga. 20 sampai 30 secara statistik dia juga berbeda gitu. Sampai di sini jelas ya? Kita tinggal bermain di alfanya. Kalian mau pakai alfa berapa? Nah, itu akan ketemu angka di situ. Oke. Dari contoh tadi bisa dipahami ya. Kalian harus bikin dulu Excelnya, dibuat sendiri gitu ya. Misalkan 1 2 1 2. Kalian coding aja sendiri. Kemudian angka itu yang kalian masukkan ke SPSS. Kemudian bikin cross tabulation. Barulah hasilnya muncul di situ. Oke, kita masuk ke bagian pertanyaan untuk latihan dulu deh, secara konsep. Nah, kalau kita lihat ada pernyataan seperti ini. Rata-rata pendapatan karyawan adalah 5 juta. Menurut kalian ini H0 atau H1? Siapa yang mau coba? H0 atau H1? Ano, Pak. H0. Kalau H0 berarti H1-nya gimana, Stefani? Hmm, yang berlawanan itu loh, Pak. Dan jadi gimana ya? Rata-rata pendapatan karyawan eh, tidak sama dengan 5 juta itu, Pak. Betul, betul, betul. Ya, Rata-rata pendapatan karyawan tidak sama dengan 5 juta. Artinya iya, kita nggak tahu bisa di atas 5 juta, bisa di bawah 5 juta. iya Tetapi itu. asumsinya dia adalah 5 juta yang sudah ditentukan itu berarti menjadi hipotesis nol atau menjadi standar kita. Oke, jadi ini termasuk H0 ya. Oke, terima kasih Stefani. Yang kedua kita lihat. Nah, ini ada contoh responden asuransi. Ada 200 responden. 100-nya itu sebagai pekerja tetap, 100-nya pekerja yang tidak tetap. Kemudian dari pekerja tetap, 80 orang itu punya asuransi, 20 orang tidak. Yang tidak tetap, 60 orang punya asuransi, yang 40 orang tidak punya. Jadi kalau karena bulat 100, jadi persentasenya gampang gitu ya. 80% pekerja tetap punya asuransi, 20% tidak punya. 60% pekerja tidak tetap punya asuransi, sedangkan 40%-nya tidak punya. Jadi kalau dari sini udah kelihatan nih angka-angkanya. Nah, kalau kita tidak melakukan perhitungan SPSS, kita lihat secara kasat mata. Menurut kalian, ya, menurut kalian, apakah pekerja tetap dan tidak tetap yang punya asuransi ini punya saling terkait atau tidak? Apakah artinya status pekerjaan itu membuat orang tersebut memiliki asuransi atau tidak? Kalau dari angka ini bisa kelihatan nggak? Bisa sih, Pak. Yang Bisa tetap ya? lebih banyak memiliki asuransi dibanding yang tidak tetap. Oke. Nah, berarti hipotesis nolnya seperti apa? Hmm, Pekerja yang memiliki status tetap lebih memiliki apa ya? Memiliki Hmm, eh, asuransi ya, Pak ya. Oke, saya kasih clue, saya kasih clue. Di sini nggak ada, di sini nggak ada.
Status status pekerjaan pekerjaan. dan kepemilikan asuransi. Oke, berarti kalau dari sini hipotesis nolnya adalah status pekerjaan dan kepemilikan asuransi itu tidak saling terkait, ya kan? Independen mereka masing-masing. Tetapi kalau hipotesis alternatifnya berarti status pekerjaan dan kepemilikan asuransi saling terkait. Dari mana kita bisa dapat itu? Oke, saya kembalikan dulu sebentar ke sini. Nah, ini hipotesis K-square ya. Kedua variabel berarti status pekerjaan dan kepemilikan asuransi saling independen atau tidak berhubungan. H satunya berarti status pekerjaan dan kepemilikan asuransi saling berhubungan. Nangkap ya di sini ya. Saya kembali lagi ke sini. Itu hipotesis nol dan satu. Nah, kalau kita lakukan secara statistik bagaimana? Kalau secara statistik ya, saya coba share dulu. Nah, ini di Excel-nya di latihan 2 saya coba buatkan seperti ini. Nanti bisa kalian pakai gitu ya. Kita coba masukin ke SPSS-nya. Berarti saya harus kembali ke data ini. Ini saya coba ganti aja. Ini status pekerjaan. Kemudian yang di sini, oh sorry, kepemilikan. Berarti kalau ini saya ganti, satu tadi adalah tetap, dua berarti tidak tetap. Oke, kepemilikan asuransi berarti satu dia punya, dua dia tidak punya. Berarti ini sama. Oke. Nah, angka ini saya gantikan dulu dengan data yang baru. Jadi lebih banyak kan tadi 200 orang. Nah, udah saya masukkan. Caranya sama, saya analyze, descriptive, dan cross tabulation. Ya. Status pekerjaan, kepemilikan asuransi. Di sini saya buat chi-square. Oke, ini hasilnya 200. Sampel kita valid. Pekerjaan yang punya asuransi 80, yang tidak punya 60, totalnya 100, 200. Dan ini adalah hasil chi-square testnya 0,002. Nah, kalau saya kembalikan lagi ke sini, hasilnya seperti ini ya kan? Data kita sudah sesuai nih untuk memastikan seperti ini betul. Kemudian hasilnya di sini 0,02. Nah, pertanyaan saya adalah kalau seperti ini hasilnya, kira-kira jawabannya seperti apa? 0,02. Kalau saya pakai alfa paling kecil deh, 1%. 1% itu kan artinya dia 0,01. Ini lebih kecil atau lebih besar? Lebih besar, Pak. Hmm, Coba, coba perhatikan dulu deh. Yang 0,02-nya. 0,02 lebih kecil dari 0,01 atau lebih besar daripada 0,01? Lebih 0,00 lagi 2. lebih kecil. Lebih Ya, kecil. lebih kecil ya. Ini 1/100. Ini 2/1000. 1000. Nah, beda ya. Berarti ini lebih besar kan. Otomatis hasil kita
Ini menunjukkan bahwa H0-nya mau paling kecil sekalipun H0-nya itu Diterima. ditolak. Ditolak Pak. Sorry. Ditolak, ditolak, ditolak. Jadi status pekerjaan itu terkait dengan kepemilikan asuransi. Kenapa begitu? Kita lihat. Mau dia pekerja tetap, dia kebanyakan punya asuransi kan? 80%. Yang tidak kerja tetap pun dia juga mayoritas punya asuransi 60%. Memang secara angka kayaknya gede gitu, tapi secara statistik mereka sama karena sama-sama mayoritas di level pekerjaannya itu. Yang dia punya pekerjaan tetap, dia tetap harus punya asuransi kalau mungkin dia sakit gitu ya. Yang pekerja tidak tetap pun dia juga punya asuransi. Jadi sebetulnya status pekerjaan itu saling terkait dengan kepemilikan asuransi. Gitu. Jadi mau dia kerjanya tetap, freelance atau apapun, dia harus punya asuransi. Tujuannya apa? Kalau dia sakit ada yang cover, mungkin seperti itu. Tapi angka statistik ini membuktikan bahwa dua elemen ini, status pekerjaan dan kepemilikan asuransi itu saling terhubung. Sampai di sini paham? Jelas ya? Atau masih bingung? Mana yang bingung? Bagian mana yang bingung? Kalau saya Pak, kembalikan, ya, gimana? saya masih bingung untuk tentuin dia berhubungan atau enggaknya sih. Oh, saya kembalikan ke sini aja guys ya. Nah, hipotesis nolnya, kedua variabel saling independen, tidak berhubungan. Hipotesis alternatifnya, kedua variabel berhubungan atau dia tidak independen. Tadi kita tujuannya adalah si H0-nya kan, yang akan diterima atau ditolak. Hasilnya kita ternyata lebih kecil daripada alfa atau signifikansi. Tadi saya ambil yang paling kecil aja 1%. Tetap ditolak, H0 ditolak. Ketika H0 ini ditolak, maka yang kita terima adalah H1. Ya, kita nggak punya pilihan di sini. Berarti menunjukkan kedua variabel saling berhubungan. Terus kalian berpikir, kok bisa gitu ya? Kok bisa? Nah, sekarang kita coba lihat. Mungkin kalau saya jelaskan ini akan lebih paham. Ya. Saya tutup dulu deh yang ini. Oke, saya buat gini aja deh. Pekerja tetap itu punya asuransi berapa? 80%. Tidak tetap punya asuransi 60%. Karena dia sama-sama 100, berarti kalau di atas 50 itu berarti mayoritas dong. 51 kan berarti udah mayor ya. Udah lebih besar daripada sisanya. Ini semuanya mayoritas itu punya asuransi. Jadi, ya, status pekerjaan dia, apakah dia pekerja tetap atau tidak tetap, semuanya mayoritas punya asuransi. Jadi, secara logika, status pekerjaan dan kepemilikan asuransi itu saling terkait. Ya. Kenapa? Ya, mau seperti apapun jenis pekerjaannya, mereka mayoritas, ya, saya bilang mayoritas ya, punya asuransi. Di atas 50% kan mayoritas. Jadi mau dia 80%, 90% ataupun mungkin 57% ya. Secara mayoritas mereka tetap punya asuransi. Jadi nggak ada perbedaan. Oke, kalau saya tetap saya punya asuransi. Kalau saya tidak tetap saya nggak punya asuransi dong. Kan nggak bisa bilang begitu. Karena secara data enggak. Mereka semua tetap punya asuransi. Mau pekerja tetap, mau tidak tetap. Karena mungkin buat mereka gitu ya. Mungkin buat mereka asuransi itu penting gitu. Apakah itu bisa mewakili Kezia? Bisa, Pak. Hmm. Sama mau tanya Gimana? lagi, Hmm, kalau misalkan kita kan awalnya kita asumsikan H0 itu kan gak berhubungan, Pak. ya, Nah, kalau misalkan kita udah uji coba dengan alfanya, terus ditolak, berarti artinya dia tuh berhubungan ya? iya. Kan pilihan kita H0 kalau ditolak kan berarti tinggal H alternatif. Pilihannya cuma itu kan. Oke, Pak. Hmm. Sama satu lagi,
untuk persenan alfanya itu maksudnya kayak dari 1% ada maksimalnya nggak sih Pak? Kayak berapa persen gitu? Maksimal 10% tadi. Oh, satu maksimal persen 10. Iya, mana tadi ya? Ini 1%, 5%, dan 10%. Biasanya sih kalau kita di penelitian sosial ekonomi itu 5 sampai 10%. Biasanya, karena kan kita nggak berhubungan langsung ya dengan orang gitu ya, nggak ada kaitan dengan nyawa manusia dan sebagainya gitu. Tapi kalaupun mau pakai 1% boleh nggak? Ya boleh, boleh-boleh aja. Ini pilihan general sih, bebas kok. Oh, oke Pak. Terima Mm. kasih. Oke, ada lagi? Pak, Ya, itu kalau yang buat nyeting alfanya di SPSS itu gimana caranya, Pak? Pak, apa gimana udah gimana? yang nyeting alfa persenan tadi, Pak, yang 5 10 Oh, itu? di SPSS-nya. Ah, iya, Pak. Oke, ini kalau saya coba pakai SPSS-nya ya, sebentar. Tadi kan saya pakai ini ya, cross tabulation ya. Nah, di sini nih, ini dia pakai 1%, 99% ya. Tapi kalau kalian mau ganti 5%, berarti di sini adalah 95%. Kalau kalian pakai alfanya 10%, berarti di sini harusnya 90. 90. Gitu. Tapi kalau dia nggak diapa-apain, nah dia punya ini sendiri sih, punya asimtotik itu artinya dia tidak ditentuin, nggak nentuin. Kalau ini kalian klik pindah ke Monte Carlo, kalian tentuin. Tapi kalau ini dia nggak usah nentuin, makanya hasilnya dia kayak gini kan, nggak ada keterangan. Jadi kita sendiri yang melakukan interpretasi itu. Kalau saya sih lebih cenderung nggak usah dikasih keterangan, karena anytime kalian mau merubah keputusannya gitu kan atau hasilnya agak ambigu, contoh yang ini tadi nih 0,6 0,064 6% kan, kalau 5% dia ditolak, kalau 10% dia diterima. Nah sekarang balik lagi, kalian pengennya ini gimana? Kalau pengennya diterima, oke kita pakai 10%, either itu paling tinggi gitu ya, tetapi paling enggak dia masih diizinkan kan, maksimal kan 10 ya. Artinya masih boleh dong gitu kan, masih boleh kan, nggak apa-apa, ya udah kita pakai gitu, nggak masalah. Tapi dengan catatan ini diterima dengan alfa 10% gitu. Jadi pasti ada catatan tambahannya. Boleh-boleh aja mau pilih pakai mana aja silahkan. Makanya saya cenderung pakainya saya biarin aja kita interpretasi sendiri karena di sini nggak perlu kita set. Tapi kalau kalian mau set boleh-boleh aja. Confidence level itu rumusnya di statistik adalah satu minus alfa. Jadi kalau alfanya 1%, maka confidence levelnya adalah satu minus 1% berapa? 99%. Satu itu kan 100% ya. Kalau misalnya alfanya 5%, berarti satu minus 5%. Berarti 100 dikurangi 5% ya, berarti di sini 95%. Gitu. Pertanyaan bagus, Fahri. Ini juga jadi pengalaman baru kan buat kalian. Cuman untuk lebih netral, lebih baik kita pakai asimtotik aja. Jadi biarkan dia bebas saja. Ada lagi yang pengen diperjelas? Berarti kalau yang untuk tugas mandiri itu dibiarin aja, Pak, nggak usah otak-atik, Pak, Iya, settingannya. Oh ya, iya. oke, Pak. Kemudian di ini ya, di soal latihan mandiri kan ada soalnya nih. Nah, kalau kalian lihat, ini saya kasih waktu 1 minggu, nanti kalian coba-coba dulu ya. Yang pertama adalah kepuasan pelanggan dan jenis kelamin. Apakah pria dan wanita itu punya eh, jenis kepuasan pelanggan yang sama gitu ya. Ini kita coba pakai alfa 5% boleh. Hasilnya kayak gimana? Kalian harus bikin tabulasi sendiri kayak tadi 1 2 1 2 gitu. Misalkan satu pria, dua wanita, satu puas, dua tidak puas dan seterusnya. Bebas, terserah kalian, tapi nanti akan ketemu kok hasilnya. Terus kemudian metode pembayaran sama eh, status pekerjaannya dia. Kemudian tingkat pendidikan dan kepemilikan asuransi. Nah, kalau tadi kan tingkat pekerjaan ya. Tetap tidak tetap. Nah, ini berarti ada tiga nih. SMA, S1, S2. Nah, kalian boleh codingnya SMA 1,
S1 2, S2 3 gitu. Boleh-boleh aja. Kan dia syaratnya Chi-square itu lebih dari dua gitu. Atau minimal dua, lebih dari satu ya, minimal dua dan seterusnya. Nah, kalau soal tiga ini kalian udah bisa, soal empat pasti bisa. Karena ini sama, kan coding yang pertama kurang dari 30 tahun, misalkan kodenya satu. Yang kedua 30 sampai 50, yang ketiga di atas 50. Gitu. Nah, empat soal ini silahkan kalian coba dulu dalam waktu 1 minggu gitu ya. Kalau misalkan kalian nanti ada kendala atau apa, boleh bisa chat saya atau boleh lewat email gitu kan. Email saya udah tahu ya kemarin di pertemuan pertama ya. Jadi silahkan ditanya aja nggak apa-apa. Nanti di minggu depan kita akan coba bahas dulu. Sebelum kita masuk sesi kita bahas dulu. Kemudian baru kita masuk ke materi sebelum UTS gitu. Untuk UTS-nya nanti saya rencananya kita eh, dikerjakan masing-masing aja, jadi nggak harus di dalam kelas gitu. Jadi saya mau isi dengan materi untuk pertemuan 7 kita materi dulu, kemudian saya kasih waktu kan mengerjakan UTS itu nanti seselesainya aja sampai malam gitu, tinggal disubmit aja seperti kalian bikin assignment. Paling nggak memastikan materi itu bisa eh, sampai dengan baik, bisa kalian kerjakan, kalian punya aplikasi yang cukup untuk kalian bisa pahami ini seperti apa pengerjaannya, menurut saya itu lebih jauh lebih penting daripada hasil di UTS-nya, karena UTS itu kan satu penilaian, tapi untuk proses kalian belajar melakukan analisis itu jauh lebih penting dan itu lebih akan kepake nanti dibandingkan cuman ujiannya aja. Saya rasa itu. Sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan dari mahasiswa? Ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Oke, Cukup sudah. baik. Kalau belum ada, silahkan di waktu yang ada, kalian coba pertama coba cari dulu SPSS-nya. Kalau nggak ada, nanti saya akan share di hari Senin. Kemudian yang kedua, silahkan dicoba untuk latihannya mandiri. Saya kasih waktu 1 minggu. Ya, nanti jika ada kendala, silahkan boleh chat saya atau boleh email saya. Nanti saya akan jelaskan di situ. Kemudian di pertemuan berikutnya minggu depan kita akan start sama 8:30. Nanti kita akan mulai dulu dengan membahas tugas yang hari ini, baru masuk ke materi, baru nanti UTS-nya akan dilanjutkan setelahnya gitu. Nanti baru di situ kalian kelihatan mana yang sudah siap atau mana yang belum siap. Ini materinya masih levelnya masih level awal, jadi kalau kalian bisa, ke depannya akan lebih mudah. Tapi kalau kalian terhambat atau kalian agak kesulitan, pahami dulu di mana susahnya. Karena kalau nggak nanti ke depannya akan tambah rumit kalau kalian nggak bisa pelajari dari sekarang. Kira-kira itu dari saya. Terima kasih sudah hadir, terima kasih sudah bergabung dan berpartisipasi di dalam kelas. Kita akan ketemu lagi minggu depan di hari Sabtu, kemudian jamnya jam 8:30. Jangan lupa tugas dikerjakan dan jika ada pertanyaan boleh chat ataupun email saya. Sekian dari saya, terima kasih sudah hadir. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak.